Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren dan kita kembali mengomentari edukasi, motivasi, lulusan di komentar video saya gitu. Jadi cara ngedukasi kan banyak gitu. Jadi selain bisa mengomentari apapun itu, masuk komentar bisa di video-video saya. Jadi ini kembali kita mengomentari si Oppo baru. Jadi kita harus terus kasih edukasi nih guys, ke orang-orang kayak gini gitu juga anda semua gitu. Jadi harus berpikir positif, harus belajar berpikir positif, harus betul-betul dengan ilmu. Jadi nggak asal komen gitu kan. Komen dengan ilmu, kajian, dengan riset, jangan asal-asal komen aja gitu. Dan di sini saya akan edukasi dia gitu kan, dan juga semoga yang juga ikut teredukasi gitu kan, sehingga tidak gampang memfitnah dan menjudge sesuatu dan sedangkal dan tanpa kajian, tanpa ilmu, hanya berdasarkan kira-kira gitu guys ya. Oke, kita langsung akan jawab komentarnya. Yang kata dia gini, ini di video saya yang membahas tentang saya pernah dulu punya mantan ya, waktu zaman jahiliyah saya dulu gitu kan. Waktu dulu saya pacaran memang saya akui, zaman saya masih jahiliyah ya. Padahal kita tahu dalam Islam tuh pacaran dilarang tuh, diharamkan. Jadi itu kan saya pengen ya pasangan saya lah waktu itu yang pendek itu supaya bisa tinggi gitu. Di situ saya di video itu saya jelaskan semuanya. Ya karena saya pernah buktikan juga gitu. Saya pernah mengalami fase di mana saya tuh lebih pendek daripada teman saya, signifikan ya pendeknya ya. Dan saya bisa balap teman saya itu dalam waktu sekitar 2 tahun, guys. Ya, dalam waktu sekitar 2 tahun saya bisa balap teman saya itu gitu. Nah, dengan di fase periode 2 tahun tuh saya melakukan banyak hal yang saya pelajari itu, saya praktekkan gitu. Jadi jelas kalau memang kalau bukan kan memang semua itu kan Allah Subhanahu wa taala, tapi kan kita disuruh ikhtiar gitu. Jadi itu adalah wasilahnya gitu. Ya apa yang saya lakukan itu ya, apa yang saya makan, apa yang saya lakukan itu adalah wasilahnya. Jadi tetap Allah yang meninggikan tubuh saya, tapi kita perlu berikhtiar melalui wasilah, yaitu dengan yang melakukan yang saya pelajari itu kayak. Jadi terbukti dalam 2 tahun saya lebih tinggi dari teman saya, dan itu tingginya signifikan pula gitu. Jadi metodologisnya adalah kita kan melihat apa yang terjadi pada 2 tahun itu, kan? Karena drastis gitu loh guys. Dari yang kita lebih pendek signifikan, jadi kita lebih tinggi signifikan gitu guys. Nggak mungkin mustahil ya kalau nggak pakai metodologis, itu mustahil kalau nggak ada apa-apa dalam waktu 2 tahun itu. Nah, dalam waktu 2 tahun itulah saya melakukan apa yang saya pelajari dengan maksimal gitu. Nah, termasuk saya makan kerang itu guys. Jadi kita baca dulu ya apa kata dia. Satu ember buat sendiri, rumus agar badan tinggi. Doyan itu namanya ucok tadi ya. Bukan buat tinggi kalau satu ember, buat kenyang. Ini perlu saya bahas guys. Jadi dia nggak paham ya. Kita untuk buat kenyang itu butuh karbohidrat gitu guys. Kalau Anda tujuannya untuk kenyang, Anda butuh karbohidrat. Karena kalau karbohidrat, porsi sedikit pun bisa buat kenyang gitu. Ya dong. Misalnya Anda makan nasi 1 piring. Ya, itu udah kenyang guys. Saya makan nasi 1 piring ya, atau maksimal 2 piring deh. Kita pernah makan 2 piring memang ya. Memang saya pernah makan 2 piring memang ya. Itu kenyang gitu. Tapi kalau pensi makan 2 piring, bisa sih saya belum kenyang gitu guys. Bahkan satu ember itu, ya saya belum kenyang kok. Ya, itu fakta. Nggak tahu ke Anda ya. Saya makan itu pensi 1 ember ya. Ember itu bukan ember gede lah guys, ember yang ukuran menengah lah gitu, ya kan? Ember ukuran menengah lah gitu. Ember yang sebesar kuali itu ya. Kuali. Nah, kuali itu, ember yang sebesar kuali itu ya. Itu ember menengah lah ya. Nah, itu satu ember tuh saya makannya mungkin ya tentu nggak sekaligus, maksud tuh sambil nyambi, sambil main game lah kan, atau sambil nonton gitu kan. Jadi habis itu saya belum kenyang. Jadi beda dengan kalau saya habiskan dua piring nasi. Jadi beda. Jadi lagi kalau mau kenyang ya, kalau mau tujuan kenyang, makan nasi, makan ubi, makan jagung, yang karbohidrat. Dan ini kan ilmu gizi yang standar basic gitu. Jadi tujuan saya makan kerang itu bukan nyari kenyang, ya, bukan nyari kenyang. Nah, lalu masalah doyan, itu kan suatu hal yang malah bagus malah. Jadi itu doyan itu membantu Anda untuk bisa menghabiskan lebih banyak gitu guys. Contoh misalnya, ada sarannya
kalau mau bugar minum jamu. Nah, kan alhamdulillah kalau dia doyan gitu kan. Misalnya disarankan minum jamu 4 gelas misalnya, ya kan. Nah, alhamdulillah kalau anda doyan itu bagus gitu. Tapi bagaimana nih kalau anda tidak doyan gitu? Jadi ini bukan suatu masalah doyan apa tidak doyan. Tapi satu sisi adalah ini bukan targetnya buat kenyang, tapi memang ikhtiar maksimal guys. Makanya sekali lagi ya, orang ini nggak bisa melihat secara positif. Dia ikhtiar maksimal dan dibantu dengan doyan pula gitu. Jadi ini kan bagus sekali gitu. Misal juga misalnya kayak anda mau jadi juara lari gitu. Lah, kalau anda doyan lari, ya karena tuh anda akan maksimal hasilnya, ya kan? Coba kalau anda mau pengen jadi juara maraton, lalu anda tidak doyan lari, bagaimana? Nggak enak kan menjalani latihannya itu. Jadi kayak ini nih, saya kebetulan doyan kerang juga, ya kan? Jadi alhamdulillah gitu, suatu hal yang baik gitu kan. Sehingga membantu saya untuk menghabiskan dan berusaha maksimal untuk membuat diri saya lebih tinggi gitu guys. Jadi lagi guys ya, ini orang nggak paham gitu konteks dan tujuannya. Jadi belajar melihat sesuatu itu dengan tujuannya gitu, ya kan? Lagi makan kerang itu tujuannya bukan buat kenyang, tapi buat ketinggi, ya. Karena saya mengkajinya seperti itu dan terbukti, saya pernah membuktikannya gitu. Dalam waktu 2 tahun, saya mencari teman saya yang awalnya lebih tinggi, ya bedanya signifikan. Jadi saya yang beda signifikan dengan dia, saya lebih tinggi dari dia gitu. Nah, ini rumusnya bukan, itu memang rumus badan tinggi, ya. Dan rumus itu dibantu dengan saya doyan pula gitu. Jadi alhamdulillah gitu. Allah mudahkan gitu kan. Dan makanya kalau kita niat dan kita mau usaha gitu kan, dan kemudian Allah bantu pula dengan kita dari doyan makannya, ya alhamdulillah gitu. Itu suatu nikmat yang tidak dapat dinilai dengan apapun juga gitu guys. Ini saya udah balas ya komennya, tapi kurang lebih sama gitu. Nah, nih ini yang perlu saya bahas guys. Ini orang ini nggak tahu ambil sumber dari mana gitu ya. Coba sumber apa yang disampaikan aja beda dengan sumber saya gitu. Coba ya, dia katakan gini, bodohnya ini orang. Ini kata-kata selalu tidak punya akhlak gitu. Mengatakan orang yang bodoh, goblok itu kan suatu hal yang tidak boleh dilakukan guys. Saya nggak pernah, misalnya kayak orang ini asal komen gitu, saya nggak pernah bilang dia bodoh atau goblok karena itu kasar gitu kan. Tapi dia dengan gampang melakukan itu. Jadi memang ini orang nggak berakhlak guys. Lalu mengatakan, emang kamu berakhlak gitu kan? Ya saya buktikan dengan komentar saya yang tidak pernah menghina atau melakukan suatu hal yang kasar gitu. Komentar serang pribadi yang kasar seperti ini gitu. Jadi katanya bodohnya orang. Ini orang katanya kan luar biasa nih guys ya, tidak punya akhlak. Apa nggak tahu ya faktor genetik seseorang itu 60-80% adalah faktor keturunan. Nah, ini nggak tahu nih kajian dari mana. Nanti saya akan sampaikan kajian saya guys. Ya. Orang tuanya kalau keturunannya bodinya kecil, mau kau suruh lompat juga dia tak pendek. Jadi sekali lagi ya, saya nggak hanya olahraga tapi juga makanan. Jadi nggak nyimak video saya yang baik gitu. Jadi ada usaha maksimal di situ. Olahraganya apa? Dan olahraga pun cuma lompat. Ada olahraganya lompat. Jadi pengen tinggi ya, Anda bisa coba ini ya. Penting ada usaha dulu deh gitu. Jangan jangan berpikir negatif dulu. Nggak berhasil itu namanya Anda nggak mau ikhtiar gitu. Ingat, ikhtiar dulu. Kalau baru serahkan hasilnya pada Allah gitu kan. Jangan Anda belum ikhtiar Anda sudah berkata ini takdir itu nggak baik. Coba dulu gitu guys. Jadi ketika gagal pun Anda ada kepuasan di situ. Dan Anda sudah dinilai itu, ya kan, berpahala. Karena Anda sudah niat gitu kan. Ya Allah tuh menilai niat dan usaha, bukan dari hasil gitu. Jadi kalau ada niat pengen lebih tinggi demi kebaikan gitu kan. Saya pengen dapat atau pengen menyenangkan hati pasangan atau suami ya, yang legal lah ya. Ya kan? Dan Anda berusaha niat. Kalau nggak berhasil ya Allah sudah kasih Anda pahala. Karena niat Anda positif, usaha Anda positif gitu. Jadi Allah tuh tidak melihat hasil gitu. Dan suami Anda pun tentu nggak lihat hasil. Saya juga nggak melihat hasil guys. Yang penting dia mau melakukan dan mau ikhtiar gitu loh. Jadi daripada masa bodoh gitu kan, nggak mau tahu, cuek itu berbahaya. Itu berarti dia tuh nggak menginginkan rumah tangga yang harmonis gitu. Jadi sekali lagi ya, dia katakan dia nggak nyimak atau bagaimana gitu ya. Paham saya sebutkan banyak faktor, bukan hanya nomor 4 saja gitu, ya kan? Itu katanya peak dipelihara ya. Nauzubillah misalnya. Kau tinggi itu bukan hasil kerja kerasmu bisa tinggi. Aku yakin itu faktor genetik dari orang tuamu. Itu tinggi. Jadi kalau kau bilang dulu kau lebih
pendek dari temanmu itu karena permohonannya berbeda gitu. Nah, jadi ya nggak ngerti ya. Saya sampaikan video itu ada 2 tahun di situ. Kalau misalnya kita jangan banyak, oke lah, oke. Misalnya gini, apa ya? Dalam waktu periode 2 tahun itu saya nggak melakukan apa-apa gitu kan. Tapi ada saya lakukan sesuatu yang drastis di 2 tahun itu, guys. Saya melakukan usaha maksimal. Olahraga yang saya lakukan maksimal, saya membuat luar biasa apa usaha saya gitu kan. Makan ini itu, olahraga ini itu gitu. Jadi ada usaha yang maksimal di periode itu. Jadi kalau itu saya berhasil melewati tinggi teman saya, itu namanya signifikan ya, bukan rancu dalam artian mungkin beruntung atau apa, enggak. Ini begini loh guys, sebenarnya gini, ada orang yang misalnya, ini saya kasih tahu contoh misalnya, ada orang ya, kalau orang tuh punya IQ beda-beda gitu, ada orang yang dijadikan pintar dan yang tidak gitu. Nah, misalnya gini, kalau dikatakan gini misalnya apa namanya, ada orang yang sekolahnya sama nih, ya kan, dari kecil sampai besar gitu, masuk SD yang sama, SMP sama, SMA sama. Lalu yang satu jadi misalnya, yang satu ini dia nilai lulus dengan nilai memuaskan, yang satu dengan tidak gitu, usaha sama. Nah, itu bisa disebut yang itu memang IQ-nya beda gitu, memang faktor genetik. Tapi kalau ada ya, orang yang melakukan hal yang beda dengan orang lain, ada usaha kerja kerasnya, berarti itu karena memang usahanya gitu. Misal gini, ya kan, anak saya misalnya, kan, anak saya ketika kelas 1 SMP ya, dengan temannya kelas 1 SMP, itu rapor anak saya tuh misalnya cuma dapat 6, temannya dapat 8 misalnya, ya kan. Nah, tiba-tiba dia berikhtiar, aku harus lebih baik dari temanku, ya kan. Apa dilakukan dia belajar keras selama 2 tahun itu. Nah, apa yang terjadi? Kelas 3 dia dapat 10, temannya dapat 8. Nah, masa Anda katakan, itu karena beruntung, karena memang dia dasarnya pintar. Nggak bisa gitu, guys. Ingat, dalam 2 tahun dia belajar keras gitu. Sama kayak saya, 2 tahun itu saya usaha keras. Jadi di sini berarti Anda tidak menghargai usaha orang tersebut gitu. Dan Anda tidak mengalami itu. Saya mengalami fase itu dan saya buktikan sendiri, guys. Jadi sekali lagi ya, seorang ini apa ya, nggak paham akan hal itu gitu. Jadi kerjanya hanya menjudge dan akhirnya salah besar gitu. Keliru dulu gitu kan. Jadi satu lagi, makanya saya sampaikan di sini ya. Jadi lupa ada faktor namanya usaha. Dia melupakan faktor namanya niat. Jadi orang itu enggak semua itu rata jalannya, guys. Ya kan? Enggak semua orang itu tumbuh begitu saja gitu. Ya kan? Jadi ada orang yang tumbuhnya memang karena bantuan gitu kan. Ya, olahraga segala macamnya gitu. Ini sekali lagi yang saya sampaikan kajian lah ya. Nih. Bagusnya langsung aja ke kajian nih. Ini saya ambil ya. Nih, saya ambil dari satu sumber ya. Saya bacakan ya. Anak tetap bisa tumbuh tinggi meski memiliki orang tua yang pendek. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Umum Pergizian Pangan Indonesia. Ingat ya, ini langsung dijelaskan oleh Ketua Pergizian Pangan Indonesia. Jadi semua tugas harus pakai dalil, harus pakai kajian akademis itu. Jadi nggak asal-asalan seperti dia ini gitu. Saya nggak tahu dia sumbernya mana gitu kan. Nanti di posting dia gitu kan. Dan ini berbeda dengan ini gitu. Dan ini saya belum buktikan. Ini apa kajian ini saya buktikan sendiri. Kalau dia kan belum pernah buktikan, dia hanya melihat-lihat aja gitu guys. Oh ini orang begini, tapi dia nggak mau pernah buktikan. Makanya saya pernah buktikan dan ini adalah teori yang langsung dari ahlinya. Jadi, ahli yang ngomong begini dengan hasil risetnya saya membuktikan begitu. Jadi saya punya data dan punya bukti yang lebih kuat daripada dia yang hanya asal komen guys. Jadi saya bacakan lagi ya. Profesor Herdiansah, menurutnya pengaruh faktor genetik hanya 10 sampai 20% di dalam menentukan tinggi badan. Ya dong, karena gini guys, karena kita tahu Allah itu Maha Adil, Tuhan Maha Adil. Ya kan? Allah Tuhan Maha Adil, ya. Tentu kalau semuanya itu, kalau data dia benar, ya 60-80%, berarti gimana tak kejadian Tuhan? Berarti kalau Anda adalah orang yang punya genetik itu pendek, anak-anak akan pendek terus ke bawah. Itu gimana tak kejadian Tuhan gitu? Jadi secara letak logis pun itu nggak logis gitu. Kalau Tuhan Maha Adil ya, kita pakai pemikiran logis ya, pertimbangan logis ya. Makanya orang itu butuh namanya niat dan usaha gitu. Jadi faktor niat itu hanya pengaruhnya kecil, dan itu lebih logis gitu. Jadi orang tuh akan, coba lah bayangkan ya, orang tua saya pendek gitu. Udah, saya pikir udah takdir itu.
ya kan? Jadi orang itu bisa mengubah takdir loh guys, ingat, orang itu bisa mengubah nasibnya gitu, makanya Allah kasih ruang itu gitu, makanya lebih logis gitu kan. Jadi menurut penelitian ya, jadi ada faktor genetik itu hanya 10-20% dalam menentukan tinggi badan ya. Nah, jadi yang dominan apa? Faktor makanan dan lingkungan lebih dominan. Ingat guys, faktor makanan dan lingkungan lebih dominan. Itu makanya kenapa orang apa namanya, orang, Anda tahu orang bule itu kan makannya luar biasa gitu guys, bergizi gitu kan. Gajah ibaratnya apa namanya, makannya tuh lebih apa ya, makanan dan lingkungannya juga begitu kayak. Jadi faktor makanan dan lingkungan lebih dominan dan dalam jangka waktu panjang dapat mempengaruhi genetik kata di hadiah. Jadi genetik itu bisa diubah guys ya dalam jangka panjang gitu. Jadi genetik itu bisa diubah gitu dengan usaha gitu ya kan. Seperti salah satu contoh, dan saya juga pernah mengalami ya, contoh juga seperti saya juga pernah mengalami. Jadi contohnya tambah lagi nih ya, anak-anak muda Jepang saat berada di lingkungan Indonesia di mana di masa penjajahan hanya bertinggi badan sekitar 150 cm. Namun kini rata-rata tinggi badan pria di Jepang mencapai 172 cm. Itu berarti kan faktor lingkungan. Ketika dia di Indonesia dengan ketika dia di Jepang gitu loh guys. Nah, jadi itu kan lingkungan kan, dia faktor lingkungan. Lalu selain lingkungan, makanan berperan sangat penting dalam menentukan tinggi badan anak. Makanan yang dapat menunjang tinggi badan antara lain kacang-kacangan, ya, ayam, almond, sayuran, ubi, telur, buah beri, salmon, susu. Nah ini saya tambahkan lagi ya. Jadi hasil kajian yang saya baca juga itu kerang-kerangan, ya, kerang-kerangan, ikan itu udah masuk ya, salmon ya, apalagi ya, air tebu ya. Jadi saya tambahkan sini lagi yaitu air tebu dan kerang guys. Jadi sini ini malah saya nggak apa, saya nggak baca nih, ternyata ada lagi loh selain selain air tebu, ikan-ikan sama susu ya. Ternyata ada lagi tambahnya tuh kacang-kacangan, ayam, almond, sayuran, ubi, telur, buah beri, salmon serta susu guys. Nah, sekali lagi juga tentu adanya olahraga tadi gitu ya kan. Jadi sekali lagi saya ada 3 faktor ya, saya tambahkan ya. Mungkin kalian ini adalah, dia ini kan ahli gizi guys ya. Ini kan ini adalah dokter Hadi Hansani, Profesor Hadi Hansani adalah ahli gizi. Maka jadi mungkin dia nggak menambahkan karena olahraga fisik bukan bidang dia. Maka saya tambahkan di sini. Ya karena saya waktu itu melihat kajian yang lengkap gitu. Juga dibutuhkan dengan olahraga gitu juga gitu. Lagi ya, ada 3 faktor. Saya tambahkan ya. Ada faktor lingkungan, faktor olahraga, dan faktor makanan guys. Oke. Jadi gitu dong kalau mau komentar tuh pakai landasan riset, ada sumbernya, nggak asal komen gitu guys. Dan saya sudah pernah buktikan, ya kan? Dan pernah terbukti juga pada orang Jepang gitu kan. Jadi ini adalah suatu, inilah bentuk edukasi itu, jadi nggak asal ngomong gitu guys. Nah, ada kajiannya, ada prakteknya juga gitu. Jadi lagi video-video saya adalah isinya adalah mengedukasi, ya, memotivasi agar semua lebih baik gitu. Ditunggu apa lagi guys? Nah, jadi jangan khawatir bagi ada yang tidak belum tinggi. Mungkin masih bisa karena juga saya ingat juga faktor umur juga pengaruh guys. Ada orang, salah saya tuh ya, saya pernah baca itu karena saya banyak baca orangnya kan. Saya nggak tahu nih orang ini apa suka baca apa juga apa tidak gitu kan. Kok saya memang orang suka banyak baca, saya suka banyak belajar ilmu guys gitu. Dimanapun itu ya, saya memang hobinya saya kutu buku gitu guys. Saya baca di mana aja, dari buku, dari koran, dari majalah, baca di internet, bahkan tontonan saya semua tuh tontonan yang berilmu gitu. Jadi saya nggak menonton yang aneh-aneh gitu guys. Tontonan yang betul-betul mengedukasi gitu. Jadi saya memang suka menyerap ilmu dari sumber gitu. Makanya insya Allah saya ada ilmunya walaupun sedikit gitu kan. Karena memang saya niat dan usaha untuk mendapatkan ilmu gitu. Nah jadi itu guys. Anda bisa bro berjuang, minimal Anda berjuang dulu lah gitu kan. Nah, jadi ini sekaligus motivasi saya bagi Anda yang pengen lebih tinggi. Jadi Anda bisa coba tips itu, dan kalaupun tidak berhasil, ya berarti memang belum takdir Anda. Yang penting Anda kan udah usaha. Jadi banyak, lihat dari sisi positifnya, Anda mendapatkan banyak hal di situ. Kan Anda mendapatkan ridhonya Allah karena Anda memang berusaha, atau mendapatkan ridhonya suami gitu kan. Dan Anda pun jadi lebih manusia lebih baik ke depannya. Karena akan lebih tinggi kalau berhasil tentunya gitu kan. Kalau enggak kan Anda dapat ilmu gitu. Oh ternyata itu nggak berlaku pada saya gitu.
Jadi ada punya sudut pandang lain dengan Anda sudah mencoba sesuatu. Jadi jangan hanya dengan pendapat orang gitu. Jadi Anda langsung coba gitu. Kan orang yang bagus sih begitu guys, dia langsung mencoba. Misal orang dia kan ini bagus untuk kesehatan, susu ini bagus untuk kesehatan. Ya, Anda coba gitu. Ya kan, jadi itu akan lebih bagus karena Anda bukan cuma membaca teori tapi juga mempraktekkannya dan Anda tentu merasakan hasilnya gitu. Yang lebih baik dan lebih komprehensif, lebih lengkap daripada Anda hanya dengar dari orang saja gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.